Selamat malam teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 41. Mari kita dengarkan. Perikop sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diberikan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka, dan akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penasihat Yerusalem untuk bicara masalah itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara di situ. Tibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan para tua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang telah lakukan pengamatan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan para tua untuk menjelaskan soal itu. Sudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, dan Ia mencucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu menjumpai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka dia seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat di antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang ditulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milik adalah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang telah berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menuliskan surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah." Perikop jawab kepada Antioquia. Maka rasul-rasul dan penata-penata beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih di antara mereka beberapa orang yang akan diutus kepada Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara itu. Pada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penata tua. Hai saudara-saudara, kepada saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa lain, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan mengoyakkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan berat hati kamu telah memutus untuk memilih dan mengutus beberapa orang pada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang telah kami kasihi, itu dua orang yang telah mempertaruhkan
nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan terus ini juga pada kamu. Sebab adalah pesan Roh Kudus dan pesan kami supaya kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan semakan kepada berhala dan dari darah, dari daging binatang yang mati cekik dan kecambulan. Jika kamu melihara diri hari ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara situ dan menguatkan hati mereka. Dan sudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ. Saudara itu melepas mereka dan mendamai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perikop perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dari Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus, tapi Paulus memilih Silas yang sudah diserahkan oleh saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia melalui Syria yang kira-kira sampai menemukan jemaat-jemaat di situ. Ya Bapa, Allah di surga, maaf tidak fokus membaca firman Tuhan Yesus. Otakku malah membawa pikiran tidak karuan Tuhan Yesus. Bapa, aku salah. Dan Yesus Kristus, kuserahkan segala kelelahan, cobaan, segala masalah dalam